Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Nani. Bagaimana Bu Nani kabarnya? Apa kabar ini Bu Umi? Udah barengan ya Bu kita tanyanya ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. saya sehat Bu Umi. Kalau Bu kalau Bu Umi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik juga Bu Nani. Oh iya Bu Umi, katanya ini ya saya dengar Bu Umi mau Ada yang ada mau yang dibicarakan nih sama yang ada yang mau dibicarakan nih sama saya. Apa betul Bu Umi? iya Bu. Saya mau bicara dengan Bu Nani tentang permasalahan yang saya hadapi Bu Nani. Oh begitu Bu Umi. Eh, kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu Umi ya? Gini loh Bu Nani, di kelas saya itu ada anak yang gimana ya, inginnya itu di dalam kelas ditunggu sama ibunya. Dan kalaupun anak itu mau duduk, ibunya suruh keluar itu boleh, ibunya itu duduknya itu harus di depan apa itu pintu. Pokoknya ibunya itu kelihatan gitu. Kalau enggak gitu, anaknya itu tidak mau mengerjakan tugas. Pokoknya diam. Dan nanti akhir-akhirnya itu dia itu nangis. Gitu Bu Nani. Oh gitu ya Bu. Oh iya, eh dari permasalahannya Ibu ini, lalu apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nanti? Saya harap Bu Nani mau setia mendengarkan apa permasalahan saya dan Bu Nani dapat sedikit memberikan gambaran bagaimana solusinya menghadapi anak itu, Bu Nani. Oh begitu ya Bu Umi ya. Kalau boleh tahu, sudahkah sih Bu Umi itu mencari tahu penyebab eh, anak tersebut kok bisa jadi eh, seperti itu? Maksud saya kok tidak mau masuk kelas kalau tidak ada ibunya? Itu penyebabnya apa gitu? Pernah ya Bu Nani, saya itu pernah melakukan pendekatan, tapi yang saya lakukan itu hanya kepada anaknya saja. Saya tanya, kenapa kok kamu, padahal kan pembelajaran kan sudah lama ya Bu, sekitar 1 bulan lebih, itu anaknya kok masih saja tetap inginnya itu ditunggu sama ibunya. Oh, tapi waktu tak tanya itu, anaknya itu pertamanya diem. Pokoknya intinya ibu-ibu gitu loh Bu Nani. Oh gitu ya Bu Umi ya. Terus kalau dari pengamatannya Bu Umi sendiri, eh, apa sih kira-kira menurutnya Bu Umi yang menyebabkan anak itu bisa seperti itu? Iya Bu Nani. Menurut saya ya, itu saya kan pernah mencoba pas waktu ibunya ibunya itu menunggui, cuman dia itu apa ya, dari agak jauh dari anaknya gitu. Terus tapi nanti setelah istirahat anak itu akan seperti biasa. Cuman ya harus ada kelihatan ibunya gitu. Kalau waktu itu kan yang menunggu kan mbahnya atau neneknya itu ya. Waktu istirahat saya mencoba mencoba menanyai ke neneknya, kenapa kok
anaknya seperti ini, apakah kalau di rumah juga seperti ini, Mbak? Tuh. Ternyata mbahnya itu juga bilang, iya loh Bu, kalau ndak ada orang terdekat, walaupun itu bermain di depan rumah atau di gang rumah, itu dia juga tidak mau. Harus dengan pengawasan. Kalau nggak diawasi, ya udah dia pulang nangis gitu Bu. Oh iya. Lalu kondisi seperti apa sih yang Ibu harapkan dari anak ini? Kondisi yang saya harapkan itu anaknya itu mau belajar sendiri tanpa ditunggu ibunya, tanpa eee, apa tuh, se sebisa mungkin anak itu bisa mandiri gitu loh Bu, mau mengerjakan pekerjaannya, terus mau maju ke depan, mau mengerjakan sampai selesai. Karena setiap kali nanti kalau ibunya itu tidak apa itu, tidak kelihatan, anak itu akan langsung mencari ibunya gitu Bu. Dari dirinya sendiri gitu loh Bu. Jangan hanya kalau ada ibunya dia mau melakukan hal apa yang diperintahkan sama gurunya seperti itu Bu. Hmm, iya, sedikit saya mulai paham dengan permasalahan Bu Umi ya. Lalu pernahkah Ibu Umi ini menghadapi masalah yang sama, yang seperti ini? Kalaupun memang pernah, itu kira-kira yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini itu Uh, Pernah Bu, saya pernah menghadapi masalah seperti ini. Uh, Iya benar nih, untuk permasalahan seperti ini dulu itu memang ada ya Bu ya. Eh, saya melaku- saya mencoba melakukan pendekatan kepada anak yang pertama. Untuk yang kedua, saya melakukan pendekatan dengan orang tua atau wali murid langsung. Karena yang kemarin itu saya melakukannya dengan nenek ya, Bu. Sebelum pendekatan itu, saya juga bertanya kepada teman-teman sejawat saya bagaimana kalau saya melakukan hal tersebut. Dengan membicarakan permasalahan ini dengan orang tuanya, saya jadi tahu, Bu, bagaimana latar belakang anak tersebut. Eh, oh, begitu ya ternyata. Bagaimana dia pergaulannya di rumah, bagaimana dia pergaulannya di lingkungan sekitar rumahnya. Saya menjadi tahu, Ibu, seperti itu. baik Bu Umi. Lalu langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil untuk mengatasi masalah ini? Langkah yang pertama itu tadi, Bu. Saya mencoba berbicara dengan orang tuanya, bagaimana dia di rumah, terus saya akan melakukan pendekatan kepada anaknya tentang apa yang saya sudah dapatkan dari orang tuanya. Setelah itu anak dapat mengerti bagaimana sekolahan itu apakah harus ditunggui atau harus belajar mandiri begitu, Ibu. Lalu eh, siapa yang membantu Ibu Umi dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Dalam langkah-langkah yang tersebut dan membantu saya itu dari segi wali murid,
wali-wali yang biasanya yang menjemput anak didiknya atau anaknya, terus KS dan teman sejawat saya, Bu. Baik Bu Umi, lalu waktu yang Bu Umi butuhkan untuk melaksanakan langkah-langkah yang Bu Umi katakan tadi, itu kira-kira berapa lama ya Bu Umi bisa menyelesaikan semua langkah-langkah tadi? Secepatnya Bu Nani akan saya lakukan agar segera mungkin saya dapat mendapatkan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Nani. Baik, lalu kira-kira kapan sih Bu Umi akan melaksanakan rencana tersebut? Segera mungkin Bu Nani, agar anak tersebut segera tidak terlalu ketergantungan dengan orang tuanya, biar mandiri dan mau mengerjakan pekerjaan sampai selesai dengan tepat waktu begitu Bu Nani. Iya, bagus sekali ya, Bu Umi. Lalu komitmen seperti apa yang Ibu Umi lakukan agar rencana Ibu ini dapat berjalan sesuai dengan harapannya Bu Umi? Komitmen itu saya lakukan dengan sepenuhnya dan itu saya lakukan tidak hanya untuk anak didik saya yang satu ini saja Ibu, tapi untuk semua peserta didik saya ingin mengetahui bagaimana latar belakang anak tersebut sehingga saya dapat eh, memberikan pembelajaran atau emosional saya menghadapi mereka dengan tahu latar belakangnya menjadikan saya lebih bisa menghadapinya begitu Bu. Iya, Bu Umi. Lalu eh, bagi Bu Umi ada nggak dukungan lain yang Ibu harapkan gitu ya untuk membantu menyelesaikan masalahnya Bu Umi ini? Kita sebagai guru, terus dengan rekan-rekan murid semua, terus dari wali murid semua, apalagi terutama wali murid dari ibunya anak tersebut, terus dari rekan-rekan kerja dan kepala sekolah begitu, Bu. Baiklah Bu Umi, semoga rencana Bu Umi ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Umi setelah Uh, melakukan perbincangan ini bersama saya? perasaan saya alhamdulillah sedikit lega ya Bu dan ada gambaran bagaimana nantinya saya akan menghadapi masalah saya eh, dengan apa yang saya sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan anak tersebut mau menjadi dirinya sendiri dan mandiri begitu Ibu. Baiklah Bu Umi, lalu adakah yang pengen ditanyakan lagi gitu ya sama saya atau mungkin ada yang mau diceritakan lagi gitu Bu Umi? Mungkin sampai di sini dulu Bu Nani. Nanti kalau ada sekiranya ada lagi permasalahan akan saya obrolkan dengan Bu Nani. Gitu Bu. Oh iya baik, terima kasih sekali ya Bu Umi sudah eh, apa ya mau percaya sama saya untuk mendengarkan masalahnya Bu Umi gitu ya Bu Umi. Kalau begitu, kalau Bu Umi sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mohon pamit dulu ya Bu Umi. Nani, terima kasih ya Bu Nani.
Sama-sama Bu Umi. Terima kasih kembali. Saya pamit dulu ya Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.